Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel kita Top Musik. Di video kali ini kita mau nge-review alat-alat yang kita punya ini. Di mana alat yang sudah kita persiapkan ini adalah alat yang kita persiapkan untuk menjadi kebutuhan di channel YouTube-nya kita. So buat sobat semuanya, sebelum kita lanjut untuk nge-review ini semua, buat sobat semuanya pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru yang kita upload untuk di channel YouTube-nya kita. Jadi buat sobat semuanya, buat yang sudah subscribe, kita ngucapin beribu terima kasih karena dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi salah satu support yang memang sangat benar-benar luar biasa banget. Jadi buat sobat semuanya, di sini kita juga mau sharing sedikit ya. Sebentar kita perbaiki dulu untuk kameranya. Oke, seperti ini. Nah, kita mau sharing dan mau berbagi tips sedikit ya. Walaupun kita sama masih pemula, ya kita sharing-sharing dulu lah untuk alat-alat yang bisa kita gunakan dan fungsi-fungsi alat yang sudah dipersiapkan. Jadi kita mau sama-sama sharing untuk alat-alat yang bisa kita gunakan. Nah, jadi buat sobat semuanya, di sini kita sudah persiapkan alat kita seperti yang sudah kalian lihat sendiri, dimana untuk alat-alat ini sangat bisa kita manfaatkan di banyak hal, dan yang pastinya akan bisa kita jadikan menjadi alat yang memang benar-benar serbaguna juga. So buat sobat semuanya, langsung aja untuk kita review dari mulai si mini LED-nya ini terlebih dahulu. Kita geser. Ini dia, dari sini dulu kita mulai. Nah, di sini untuk mini LED, dimana si mini LED ini sangat simple dan sederhana banget. Nah, di sini bukan untuk tentang harga alat yang kita beli ataupun yang kita punya, tapi yang terpenting itu adalah kegunaan dan fungsinya. Oke. Nah, di sini untuk si mini LED ini kalau kita perhatikan cukup simple banget. Jadi langsung aja untuk kita lihat sama-sama. Dari packagingnya bisa dilihat sangat cukup biasa-biasa aja. Tapi di sini dianya memang benar-benar sangat serbaguna banget. Oke. Dan untuk si mini LED ini bisa dikatakan sangat berguna banget ya untuk kita, apalagi buat fotografi ataupun pembuat videografi. Nah, ini sangat bisa membantu banget untuk kalian. Nah, jadi langsung aja untuk sama-sama kita lihat. Nah, ini dia bentukannya. Seperti yang kita bilang, mungkin kalau dari packaging cukup ya biasa-biasa aja, tapi yang penting adalah fungsi ataupun kegunaan dari si mini LED ini, guys. So, di sini si mini LED ini bentuknya seperti ini. Untuk si mini LED ini sendiri sangat cukup sederhana, tapi bisa kita gunakan ke banyak hal. Nah, jadi untuk si mini LED ini sudah memiliki 49 LED.
Nah, jadi dia sudah memiliki 49 bola lampu, dimana di sini di 49 ini sangat akan banyak kegunaan yang bisa kita manfaatkan dari si mini LED ini sendiri. Nah, di sini untuk si mini LED ini walaupun memiliki ataupun sudah punya 49 bola lampu, nah tapi si mini LED ini hanya menggunakan baterai. Nah, dimana untuk baterainya sendiri dianya sangat cukup simple banget. Di sini dianya hanya menggunakan baterai kecil. Ini dia. Nah, di sini untuk baterainya sendiri menggunakan di size AA ataupun setara dengan ukuran baterai jam dinding. Nah, jadi size AA ini kita juga nggak terlalu bingung untuk menggunakannya, karena di sini dia bisa sangat mudah juga untuk kita dapatin untuk jenis baterai yang seperti ini ya buat sobat semuanya. Jadi untuk baterainya bisa kita dapetin banyak banget kok yang menjual untuk baterai yang jenis seperti ini. Di sini untuk baterainya dia menggunakan di size AA, dan seperti yang kita bilang setara dengan ukuran baterai jam dinding. Dan untuk mendapatkannya juga kita sangat mudah ya. Nah, jadi untuk si mini LED ini tidak bisa untuk dicas. Nah, jadi meskipun dia tidak bisa dicas buat sobat semuanya, itu sangat nggak terlalu jadi masalah, karena untuk si mini LED ini bisa tinggal kita nyetok aja untuk baterainya. Jadi kita tinggal nyetok baterainya aja udah bisa untuk kita gunakan lagi. Nah, jadi kalau seandainya kita juga ingin ngecas baterainya, itu juga bisa. Kita cukup beli casan yang khusus baterai yang kayak untuk di vape kayak gitu. Untuk baterai vape itu juga sudah bisa. Dan untuk casan yang seperti itu juga sangat banyak yang ngejual. Bisa kita dapetin kayak di online shop juga banyak kok. Jadi baterainya aja yang bisa kita cas. Seperti itu. Nah, dan di sini untuk si mini LED ini sudah bisa untuk kita tambahkan aksesoris lain. Nah, misalkan kita ada punya 4 mini LED yang seperti ini, yang 3-nya bisa kita satukan di sini. Nah, jadi idenya ada tempat yang di atas ini. Mungkin kalau dilihat ini kayak seperti hanya untuk tempat skrup ya. Nah, tapi di sini tuh ada fungsi ataupun kegunaannya buat sobat semuanya. Ini dia. Nah, di sini idenya bisa untuk kita jadikan untuk menambahkan aksesoris yang lain seperti itu. Nah, misalkan ada alat yang bisa dipasangin di atas untuk kamera DSLR ataupun kamera mirrorless kalian. Nah, itu bisa untuk kalian tambahkan ke sini, kalian pasang ke sini. Nah, jadi sangat benar-benar serbaguna banget. Seperti itulah untuk si alat ini ya buat sobat semuanya. Dan juga bisa untuk kita gunakan, kita pasang di kamera DSLR ataupun kamera mirrorless juga. Nah, jadi setiap alat yang ada petakan segi 4 seperti ini itu bisa untuk kita gunakan di kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Begitu juga untuk lubang skrupnya
itu dia pasti setara ataupun sama dengan ukuran lubang skrup untuk kita masang tripod di kamera DSLR kalian ataupun kamera mirrorless. Itu sama. Maknanya si mini LED ini juga bisa untuk kita gunakan menggunakan tripod, stand ataupun holder. Jadi benar-benar bisa untuk kita gunakan seperti itu. Nah, jadi buat sobat semuanya, bukan hanya itu aja. Di sini untuk pencahayaannya, untuk menyalakannya, dia bukan kayak tombol gitu, tapi diputar ke atas. Dimana di sini berfungsi kalau kita rendahin, dia bisa mengurangi cahaya. Nah, jadi kalau kita mau kurang terang, tinggal terangin tambahin. Nah, seperti itu. Itulah kerennya dari si mini LED ini. Jadi untuk pencahayaannya sendiri bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti itu. Nah, jadi memang akan benar-benar sangat membantu banget untuk si mini LED ini kita gunakan. Seperti itu buat sobat semuanya. Jadi kalau kalian mau punya alat yang seperti ini, bisa kalian dapatkan di toko online ataupun bisa juga untuk kalian dapatkan di toko penjualan aksesoris alat kamera. Seperti itu. Itu pasti ada yang ngejual. Oke. Jadi seperti itulah untuk si mini LED ini. Jadi ini kita simpan balik. Kita lanjut untuk nge-review si mikrofon Boya. Nah, sebelum untuk kita lanjut si mikrofon ini, buat sobat semuanya, pastikan kalian sudah subscribe channel kita ini, karena dengan cara kalian subscribe itu menjadi salah satu support yang sangat luar biasa ya. Jadi langsung aja untuk kalian cek terlebih dahulu sudah subscribe atau belum, dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru mengenai channel kita ini. Oke, jadi langsung aja untuk kita review. Nah, ini mikrofon dari Boya yang sangat cukup simple banget, dan untuk mikrofon ini bisa kita gunakan ke banyak hal juga. Jadi untuk packagingnya cukup sederhana. Seperti inilah untuk tampilan dari packagingnya sendiri. Oke, seperti ini untuk tampilan packagingnya. Dan di sini untuk si mikrofon ini bisa untuk kita gunakan di handphone, tablet, laptop, kamera DSLR dan mirrorless juga bisa, bahkan bisa digunakan untuk di handycam juga. Itulah untuk si mikrofon ini. Jadi benar-benar sangat serbaguna banget. Bisa kita manfaatkan ke banyak hal. Jadi untuk bentukannya langsung aja untuk kita lihat ya. Jadi ini kita tutup lagi. Kita keluarin dulu. Inilah kelengkapan yang kita dapat dari kelengkapan si mikrofon Boya ini. Nah, di sini untuk si mikrofon ini
bisa kita gunakan ke banyak hal ya buat sobat semuanya. Tadi sudah kalian lihat sendiri, bisa digunakan ke mana aja. Dan yang uniknya, untuk si mikrofon ini sudah yang seperti sobat lihat semuanya, kita sudah mendapatkan kelengkapannya ini semua. Nah, dimana di sini kita juga sudah mendapatkan kantong yang khusus. Nah, jadi kita juga udah dapat kantongnya juga. Jadi yang benar-benar sangat bisa membantu banget ya di saat kita gunakan. Jadi nanti kita nyimpennya untuk membawanya juga sangat mudah, dan kita juga nggak terlalu bingung lah untuk menggunakannya atau membawanya. Nah, di sini untuk kantongnya, dianya juga sudah anti air. Untuk kantong ini sendiri juga dibuat sangat bagus lah ya buat sobat semuanya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih rapih banget. Nah, ini kalau misalkan kita lusuhin ataupun kita giniin lah, kita iniin dulu, kita acak-acakin dulu. Oke, kita acak-acakin dulu. Nah, ini kan sangat berantakan banget. Nah, tapi ini sangat mudah untuk kita rapihkan lagi. Cukup dilipat aja, ditekan-tekan kayak gini, dia sudah bagus lagi. Nah, jadi dia sudah rapi lagi. Nah, ini memang original bawaan dari mikrofonnya ya, Boya. Oke, ini dia kantongnya. Dan di sini kita juga, ini dianya untuk tampilan satu set mikrofonnya. Seperti ini kalau kita gabungin. Nah, jadi kalau kita gabungin seperti ini, dimana untuk tampilannya sangat cukup simple banget, sederhana juga, dan sudah pasti lah ya kalau untuk kegunaan itu pasti memang akan sangat benar-benar serbaguna banget. Nah, seperti yang sudah sobat lihat sendiri, untuk si mikrofon ini kalau digabungin bentukannya seperti ini, tapi cukup sangat-sangat simpel. Nah, ini langsung aja kita buka lagi. Nah, jadi dia bisa full untuk di custom. Nah, di sini dia mempunyai fungsi-fungsi sendiri ya buat sobat semuanya. Mungkin kalau kita perhatikan, bulu-bulu ini fungsinya untuk apa, seperti apa gitu kan. Cuman memang cukup menjadi salah satu daya tarik untuk didesainnya, makanya mereka membuatnya seperti ini. Tapi meskipun seperti itu, untuk bulu-bulu ini ada fungsi dan kegunaannya. Nah, jadi mereka membuat untuk menjadi peredam ataupun filter, mereka menggunakan yang seperti ini, bulu-bulu seperti ini. Nah, jadi mereka membuat seperti ini untuk menjadikan peredam ataupun filter suara yang akan di-record. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan si alat ini untuk nge-record ada suara noise ataupun suara kebisingan yang kecil, nah dengan adanya si alat ini, jadi suara itu nggak akan terlalu jelas untuk full masuk ke record seperti itu. Itulah fungsinya seperti ini. Sama dengan mikrofon yang ada sarung yang busanya tuh.
Nah itu sama, itu disebut dengan peredam ataupun menjadi filternya. Nah di dalam sini juga dianya sudah ada lagi yang seperti itu, ada juga yang busanya, jadi dia double. Nah jadi memang sangat bagus banget. Jadi kalau untuk di suara itu pasti walaupun kecil tapi memang benar-benar jernih banget untuk hasil suaranya. Nah baru kalau misalkan untuk selain dari itu ya, si bulu-bulu ini bisa bermanfaat juga untuk menjadi desain ataupun untuk menjadi daya tarik juga untuk si alat ini, seperti itu. Jadi kelihatan lebih unyuk, lebih lucu, jadi kan menjadi daya tarik juga. Jadi desain tapi bermanfaat, seperti itu, ada fungsinya juga. Nah dan di sini untuk alat yang recordnya adalah yang ini. Inilah yang menjadi mikrofonnya. Nah dimana di sini untuk si mikrofon ini dia tidak menggunakan baterai. Nah jadi dianya langsung bisa koneksi seperti kayak handphone ya kan, kita punya handset. Nah seperti itu, tidak menggunakan alat tambahan baterai untuk biar si handset tersebut bisa bersuara kan. Nah begitu juga untuk si mikrofon ini, jadi dia nggak menggunakan baterai, jadi tinggal langsung bisa koneksi aja, seperti itu. Jadi akan sangat hemat dan sangat mudah juga untuk kita menggunakan si alat ini. Dengan cara yang seperti itu kan jadinya sangat memudahkan dan sangat tidak ribet lah untuk kita menggunakannya. Nah dan untuk kabelnya yang ini, nah ini bisa digunakan untuk di handphone, di laptop, di handycam, kamera DSLR ataupun mirrorless. Jadi sangat-sangat membantu banget untuk si alat ini. Jadi kalau kita gabungin, nah, seperti ini. Nah, dan alat ini bisa juga kita pasang di atas kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, karena adanya ada petakan segi 4 yang ini itu yang menjadikan si alat ini bisa sangat serbaguna. Bisa digunakan di holder, di tripod, ini ada lubang skrupnya, dan bisa juga untuk dipasang di kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, jadi benar-benar sangat akan serbaguna dan bisa kita gunakan ke banyak hal lah, seperti itu. Nah jadi seperti itulah untuk si mikrofon dari Boya ini buat sobat semuanya. Jadi ini kita simpan kembali. Jadi buat sobat semuanya, semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin ada kalian yang cari mikrofon, nah ini juga bisa kalian gunakan, ataupun ada banyak kok merek yang lain juga seperti itu. Oke. Nah ini dia, ini dia mikrofonnya. Next kita lanjut untuk nge-review alat yang lain. Nah ini kali ini kita punya alat yang cukup sangat banyak banget yang bakalan kita review buat sobat semuanya. Nah di sini buat sobat semuanya, kita mau sharing sedikit tentang alat yang bisa untuk kita gunakan buat ngonten, dan itu apa-apa aja untuk kelengkapannya. Nah jadi sebelum untuk kita lanjut nge-review si alat ini,
Buat sobat semuanya, terlebih dahulu jangan lupa untuk kalian pastikan kalian sudah subscribe atau belum channel kita ini. Jadi buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Karena dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi salah satu support yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa juga buat sobat semuanya untuk kalian nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru mengenai channel kita. Oke. Nah, jadi di sini buat sobat semuanya, mungkin selama ini kan banyak banget yang menjadi hambatan ya ataupun penghalang, yaitu adalah alat untuk konten. Nah, di sini buat sobat semuanya, kita sebenarnya bisa memanfaatkan alat yang seadanya aja. Nah, yang seadanya itu seperti apa? Kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya, contohnya ya seperti handphone. Nah, jadi mungkin selama ini kan banyak yang menjadi ininya tidak ada kamera ataupun tidak mempunyai alat yang lengkap seperti itu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan handphone untuk menjadi alat yang kita gunakan untuk buat konten. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya, si handphone ini juga harus kita pastikan kalau dia sudah memiliki kamera. Nah, mungkin untuk di zaman sekarang nggak mungkin lah ya, untuk mungkin ada tapi ya nggak semuanya mungkin. Yang untuk zaman sekarang tuh punya handphone pasti ada kamera di handphonenya, pasti udah mempunyai kamera, jadi itu kan bisa untuk kita manfaatkan untuk menjadi alat record. Nah, seperti itu. Nah, dan selain dari itu buat sobat semuanya, kita bisa memanfaatkan handphone dan pasti kita juga membutuhkan kelengkapan yang lain. Nah, mungkin kita membutuhkan alat untuk mikrofon. Nah, di sini buat sobat semuanya, sebenarnya untuk mikrofon itu memang penting banget ya. Cuman kalau kita memang mau benar-benar memanfaatkan alat yang seadanya, itu sangat mudah banget. Nah, mungkin kalau untuk mikrofon yang seperti ini buat sobat semuanya nggak mau beli ataupun gimana, kita nggak tahu. Kalian bisa menggunakan ataupun memanfaatkan handset ataupun earphone yang bisa digunakan untuk teleponan. Nah, di situ dia juga sudah punya alat yang bisa untuk menjadi mikrofon. Nah, karena pastikan juga untuk handset tersebut yang bisa untuk kita gunakan teleponan. Nah, jadi pasti akan benar-benar sangat bisa membantu banget. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mikrofon kalian nggak ada, bisa kalian manfaatkan yaitu handset ataupun earphone kalian. Cuman yang bisa untuk digunakan teleponan, karena dia sudah mempunyai mic juga. Dan mungkin bisa untuk dibeli clip-on ataupun mikrofon yang seperti ini. Dan ini juga sangat nggak terlalu mahal, murah juga. Harga dari mulai 15 ribuan, bahkan ada yang 7 ribu juga. Nah, kalian bisa beli di online shop dan bisa langsung aja kalian cek di Shopee ataupun Tokopedia yang biasa kalian gunakan untuk pembelanjaan online kalian. Oke. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan. Jadi buat sobat semuanya, itu aja yang bisa kita bilang ya, kalian bisa menggunakan handphone aja seperti itu.
Karena di sini kita juga masih memanfaatkan handphone kok. Nah, selanjutnya mungkin kita membutuhkan alat untuk pemegang handphone seperti ini. Nah, di situ bisa kita juga membeli ataupun menggunakan alat yang sederhana, yaitu adalah GorillaPod. Nah, ini dia. Jadi bisa kita manfaatkan si GorillaPod juga. Dimana untuk GorillaPod ini, untuk membelinya ataupun mendapatkan alat yang seperti ini juga tidak susah ya. Karena di tempat penjualan handphone sekarang ataupun tempat penjualan aksesoris itu sudah ada ngejual untuk si alat yang seperti ini. Seperti itu. Jadi kalian bisa beli GorillaPod yang seperti ini dan bisa kalian gunakan juga untuk menjadi alat yang cukup serbaguna juga nih. Jadi tinggal nanti seperti apa kita mengkreasikan alat-alat yang kita punya. Nah, dia seperti ini kalau kita menggunakan GorillaPod. Oke. Inilah adanya untuk bentukannya dan sangat cukup sederhana, keren juga untuk tampilan dari si GorillaPod ini. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya, untuk manfaat dari si GorillaPod ini juga sangat banyak banget yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat di sini ya cukup sangat biasa-biasa aja. Tapi untuk si GorillaPod ini memang benar-benar sangat serbaguna dan banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini langsung aja untuk kita lepas dulu. Nah, mungkin sobat semuanya mau menggunakan ataupun kalian sudah punya kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, ini tetap masih bisa kalian gunakan. Nah, karena di sini untuk holdernya dia bisa dibuka. Oke, ini kita lepas dulu. Jadi holdernya ini bisa kita lepas. Dan di sini bisa kita pasangin kamera DSLR ataupun kamera mirrorless kalian. Nah, jadi akan memang benar-benar sangat serbaguna banget. Kalian di sini bisa pasangin untuk menjadi holder, bisa kalian pasangin tripod. Jadi semuanya alat yang kalian punya bisa tetap akan berfungsi dan dimanfaatkan kegunaan dari si Gorilla ini. Nah, di sini kalau kita lihat lagi untuk di tempat atasnya dia juga bisa full dilepas. Nah, jadi di sini inilah yang bisa untuk kita pasangin dan kita gunakan untuk di kamera DSLR ataupun mirrorless. Nah, dan di sini dia sudah pasti aman banget. Nah, dia kekunci. Selain dari itu juga buat sobat semuanya, untuk sambungan ada titik 1 dan titik 2 yang ini sangat fleksibel dua ini. Dan semuanya ini sangat fleksibel. Oke. Mungkin kita mau bengkokin sebelah sini aja. Kurang bengkok. Oke, kita bengkokin yang bawah. Nah. Nah, mungkin kurang bengkok dari sini kita bisa bengkokin lagi.
kita lurusin juga bisa, ini kita lurusin juga bisa. Nah, dan di sini juga bisa kita lurusin lagi. Nah, ini dia. Jadi di sini tuh sangat benar-benar serbaguna, dan dianya sangat cukup elektis banget. Jadi bisa untuk kita lipat, kita bengkok-bengkokin gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakannya bisa kita berdiriin, ya kan. Jadi memang benar-benar sangat banyak banget fungsi ataupun kegunaannya dari si GorillaPod ini. Nah, jadi selain dari itu juga mungkin kita berdiriin seperti ini terlalu tinggi, kita tinggal pendekin, lipat aja di sini. Nah, jadi gini juga bisa kita lipat semana aja nih, jaraknya bisa kita atur. Nah, mau digunain kayak GorillaPod, kayak gimbal gitu, ini juga bisa, tinggal kita pegang gini. Nah, jadi tinggal seperti apa kita memiliki alat barang kita tersebut, dan untuk cara mengkreasikannya sebagaimana. Nah, gitu dia buat sobat semuanya. Jadi kalau untuk fungsi ataupun alat yang lainnya itu nggak terlalu menjadi ini banget, karena bisa kita manfaatkan yang alat yang kita punya, tinggal seperti apa aja kita untuk mengkreasikan alat-alat yang kita punya itu menjadi suatu alat yang sangat serbaguna. Oke, nah itulah untuk dari si GorillaPod ini. Dan harus diperhatikan juga buat sobat semuanya, untuk standnya ini, holdernya, kalau untuk karet yang di bawah ini sudah habis, hilang atau lepas, itu jangan dipakai lagi. Begitu juga dengan karet yang ini, kalau hilang jangan dipakai lagi, karena itu nanti bakalan licin untuk kalian jepitin handphone kalian. Selain dari itu juga bisa beresiko membuat handphone kalian baret ataupun calar-calar, makanya jangan digunakan. Nah, seperti itulah untuk dari si GorillaPod ini. Ini kita pasang lagi, lanjut nanti bakalan kita review alat yang lain lagi. Ada banyak banget sudah kita persiapkan alat yang bisa untuk kita review, kita jadiin sharing, dan biar bisa saling bermanfaat gitu loh buat sobat semuanya. Nah, next selanjutnya ini dianya, holder dan stand mini. Nah, di sini buat sobat semuanya, mungkin untuk si Gorilla tadi kalian tidak mau menggunakan yang seperti Gorilla, mau cari alat yang lain juga masih banyak banget. Yang penting adalah untuk penjepit ke handphonenya, ataupun yang bisa dibilang yaitu adalah holder. Nah, holder itu juga sangat penting banget. Oke. Nah, dimana untuk si holder itu kita bisa mengatur fungsi ataupun kegunaannya seperti apa, itu juga harus kita kreasiin juga. Nah, misalkan kalian mempunyai holder yang seperti ini, kegunaannya ini sangat banyak banget buat sobat semuanya, dan untuk harga juga sangat murah banget.
Nah, di sini untuk holder yang seperti ini itu harganya hanya dari mulai 7.000 sampai ke 20.000 rupiah. Benar-benar sangat murah banget, tapi bisa kita gunakan ke banyak hal. Nah, yang terpenting itu adalah kegunaan ataupun bisa dibilang manfaat kegunaan si alat ini. Seperti itu. Nah, untuk si holdernya ini bisa kita pasang untuk di tripod, di stand, dan mungkin ada yang silijal yang untuk ditempel di mobil, untuk GPS di handphone itu bisa juga kalian pasang. Nah, karena untuk ukuran skrup ataupun lubang baut yang seperti ini itu semuanya sama ataupun setara dengan untuk ukuran kamera DSLR ataupun mirrorless, itu pasti sama. Nah, makanya kalau kita menggunakan yang seperti ini itu juga bisa untuk kita pasang di kamera DSLR, mirrorless, seperti itu. Jadi dengan satu alat itu bisa memang sangat banyak fungsi ataupun kegunaan manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi tinggal seperti apa buat sobat semuanya untuk mengkreasikan alat-alat tersebut biar supaya bisa menjadi suatu alat yang memang benar-benar sangat serbaguna. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini bisa kita pasangin di sini. Nah, dan ini bisa untuk kita pasang di handphone. Nah, ini juga sudah bisa sangat membantu banget untuk kita gunakan. Oke. Nah, jadi buat sobat semuanya, untuk si alat ini sendiri, nah ini bisa nanti untuk dijadikan lagi tambahan ataupun ditambahin aksesoris yang lain. Nah, seperti yang di atas ini. Nah, mungkin buat sobat semuanya mau menambahkan si mini LED yang tadi barusan yang kita review, yang ini. Nah, ini sama untuk di atas kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, itu sama ukurannya. Jadi ini bisa kita pasang di sini. Nah, jadi benar-benar sangat bagus banget dan memang benar-benar sangat serbaguna. Tinggal kembali lagi ya, seperti kita bilang di awal, seperti apa kita mengkreasikan alat tersebut. Nah, jadi buat sobat semuanya, di sini hanya untuk kita sharing ya, bukan untuk menggurui. Oke, jadi itulah alat yang bisa kita manfaatkan buat sobat semuanya. Oke, jadi next selanjutnya ada juga tripod mini. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk nge-review si tripod ini, buat sobat semuanya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe atau belum channel kita ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Oke, karena dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi salah satu support
yang sangat luar biasa banget. Nah, jadi di sini untuk si tripod ini langsung aja untuk kita review. Untuk si tripod mini ini sangat banyak banget fungsi dan kegunaannya buat sobat semuanya. Nah, yang terpasti adalah bukan hanya untuk bisa digunakan ke handphone, tapi yang terpenting adalah menjamin untuk handphone kita juga, keamanan untuk handphone kita. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini, misalkan kita mau menggunakan si alat ini untuk kita jadikan ataupun kita gunakan biar lebih aman alat kita. Nah, ini ada sudah khusus strap ataupun tali yang memang dipersiapkan untuk menjadi alat kita ini benar-benar akan benar-benar serbaguna. Seperti itu. Nah, di sini untuk strapnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk menggunakannya, nah ini kita tarik. Nah, jadi sudah pasti akan aman banget. Sudah pasti akan safety banget. Nah, jadi kita gunakan seperti ini. Nah, jadi benar-benar akan aman aja untuk kita gunakan. Nah, tinggal seperti apa untuk kita melakukan si alat ini. Mungkin kita ngevlog seperti ini kan. Nah, jadi kalau misalkan dengan seperti ini, mungkin lepas dari tangan, jadi kan lebih safety. Nah, seperti itu. Dan sudah pasti aman juga untuk kita gunakan. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya, kalau kita menggunakan si tripod ini sangat banyak banget manfaat dan kegunaannya. Mungkin kalau kita mau menyimpan ataupun mau kita bawa seperti ini terlalu panjang. Nah, makan tempat ini bisa kita full pas semua. Nah, jadi benar-benar sangat serbaguna. Dan si alat ini juga bisa untuk kita gunakan di kamera DSLR ataupun mirrorless. Nah, karena dia menggunakan skrup yang sama. Seperti ini dia sama. Oke, ini dia. Jadi ini dua ini sama. Nah, kita menggunakannya seperti ini. Jadi benar-benar akan sangat safety banget lah untuk kita menggunakan si alat ini. Dan yang pasti itu adalah ya keamanan untuk alat kita. Seperti itu ya buat sobat semuanya. Kita tinggal pasang kamera DSLR di sini, kita pakai, safety juga karena dia sudah menggunakan strap juga. Seperti itu. Jadi ini kita pasang balik. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya, si tripod ini sudah dilengkapi dengan adanya water pass. Dimana untuk si water pass ini bisa sangat serbaguna dan berfungsi banget ke banyak hal ya. Misalkan kita sangat mudah lah untuk ngecek posisi alat yang kita gunakan tersebut. Nah, misalkan kita berdiriin seperti ini. Nah,
Nah, di sini jadinya kita bisa ngecek posisinya miring kemana untuk keseimbangan berdirinya si alat kita tersebut, sudah ratakah atau miring. Nah, dari situ bisa untuk kita cek. Itulah untuk fungsi dan manfaat dari si alat ini. Jadi sangat-sangat membantu dengan adanya si water fast ini. Nah, selain dari itu juga buat sobat semuanya, untuk si tripod ini memang sudah sangat safety banget dan memang benar-benar luar biasa safety-nya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kita keluarin dulu. Nah, seperti ini. Jadi mungkin untuk si alat ini kita gunakan dengan si handphone. Nah, seperti ini. Ya kan? Untuk si tripod ini sudah sangat super safety banget buat sobat semuanya. Di sini dia sudah menggunakan karet biar handphone kita tidak menyentuh langsung dengan plastik ini. Jadi tidak beresiko lecet ataupun baret lah untuk si handphone kita. Nah, makanya diganjel dengan karet. Selain dari itu, untuk tekukan ini juga sangat dalam. Nah, ini sangat dalam. Jadi handphone kita tuh benar-benar bakalan masuk dan tidak mudah untuk lepas. Nah, sudah pasti akan aman banget untuk keamanan handphone kita. Di sini. Dan di atas juga sama. Dia udah diganjel karet dan untuk tekukannya juga cukup dalam. Jadi sangat bisa safety banget ya untuk kita gunakan. Jadi sudah pasti aman lah untuk kegunaan alat yang kita punya ini, bakalan benar-benar safety. Oke, seperti itu. Nah, jadi akan sangat benar-benar serbaguna banget. Nah, selain dari itu, buat sobat semuanya, tadi sudah super safety, bisa digunakan ke banyak hal kan. Nah, di sini untuk kualitas penjepitan ke handphone kita itu dia sudah menggunakan skrup. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita berarti bisa mengatur untuk kualitas penjepitannya. Nah, jadi akan memang benar-benar sangat serbaguna banget. Karena di sini kita bisa mengatur langsung untuk kualitas penjepitannya. Seperti itu. Nah, jadi sudah pasti bakalan aman banget untuk kita gunakan. Nah, jadi kita bisa langsung ngatur untuk kualitas penjepitannya. Nah, jadi langsung aja kita pasang handphonenya. Nah, seperti ini. Jadi sangat-sangat aman banget untuk kita gunakan. Nah, jadi benar-benar safety banget kan. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk si tripod ini. Jadi ini nggak bakal bisa lepas dan penjepitannya juga kita yang ngatur. Nah, jadi sudah pasti akan aman banget untuk kita gunakan. Oke, jadi kita lepas lagi. Nah, dan di sini bisa untuk kita tambahkan aksesoris seperti
si mikrofon tadi, atau mikrofon boya, ataupun mau kita tambahin flash. Nah, itu bisa kita gunakan di sini juga. Nah, jadi benar-benar akan sangat serbaguna banget. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk si mikrofon ini, si tripod ini. So, selanjutnya kita review untuk si action cam dari B Pro 5 Alpha Edition Mark 2S. Jadi langsung aja untuk kita lihat. Seperti inilah untuk si action cam ini buat sobat semuanya. Oke. Dan packagingnya juga sangat cukup bagus banget. Dia juga sudah double box, jadi kotaknya tuh ada double 2. Jadi benar-benar akan aman banget untuk kita gunain. Nah, di sini tuh ada banyak banget juga kelengkapannya. Nanti bakalan kita review lebih detail. Nah, di sini untuk si action cam ini, dia untuk kualitas videonya sudah 4K ataupun bisa dibilang Ultra HD dan sudah memiliki kecepatan dengan di 30 fps. Nah, di sini untuk si action cam ini sudah memiliki untuk di kameranya 16 megapiksel. Nah, dan di sini kalau misalkan kita untuk menggunakan buat foto, untuk si action cam ini dia menggunakan 10 fps dan dia sudah torch kayak gitu. Dan kalau misalkan kita buat untuk foto ataupun buat motret, si action cam ini langsung menggunakan di satu kali shoot itu, per shootnya dia langsung 10 foto. Nah, seperti itu. Dan untuk si action cam ini juga bisa kita lakukan untuk view share ataupun view control menggunakan ke handphone. Nah, tapi untuk si action cam ini dianya sudah support dengan software. Nah, jadi kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi yang sudah disediakan. Nah, jadi kita tinggal download aplikasinya. Buat pengguna iPhone bisa download di App Store. Buat Android bisa download di Google Play. Nah, kalian tinggal download aja B Pro 5. Nah, jadi bisa langsung untuk view share kita kontrol menggunakan handphone. Nah, jadi buat penggunanya juga bisa untuk Android, iPhone, jadi bisa menggunakan aplikasinya seperti itu. Dan di sini untuk si action cam ini juga sudah dilengkapi dengan dual LCD, depan untuk timer dan di belakang. Nah, dan sudah dilengkapi dengan waterproof, sangat cukup keren dan aman banget. Karena untuk di sini lensanya dia menggunakan mata ikan ataupun cembung keluar, jadi bisa beresiko. Jadi lebih aman menggunakan si waterproof juga. Dan bisa untuk si waterproof ini bisa dengan kedalaman air di 40 meter. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah si action cam dari B Pro 5. Nanti bakalan kita buat lagi video yang lebih panjangnya untuk si action cam ini. Video memang benar-benar pure full untuk kita nge-review si alat ini. Oke. Nah, jadi buat sobat semuanya, itulah alat untuk persiapan di channel YouTube-nya kita. Ini tadi, dan ini ada beberapa item dan dengan si clip on ini.
Nah, jadi tadi kita sudah bilang bisa memanfaatkan handphone juga. Nah, jadi buat sobat semuanya, mungkin video kita cukup sampai di sini. Nah, jadi buat sobat semuanya kita mengucapkan beribu terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. So, jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru di channel YouTube-nya kita. So, buat sobat semuanya, video kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.